kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Prevensi Gangguan Emosi dan Perilaku akan membagikan informasi kepada teman-teman semua terkait salah satu gangguan perilaku yang disebut dengan conduct disorder. Yuk, simak video berikut ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari conduct disorder. Pasti sudah ada banyak teman-teman yang pernah mendengar tentang conduct disorder, namun mungkin belum mengetahui secara mendetail sebenarnya apa sih conduct disorder itu. Nah, conduct disorder ini adalah gangguan perilaku yang sering dipelajari atau ditemui dalam ilmu psikologi. Conduct disorder sendiri ditandai dengan pola perilaku yang menetap dan berulang, yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat atau norma-norma sosial untuk rata-rata seusianya. Nah, menurut National Center of Biotechnology Information, conduct disorder sendiri adalah salah satu gangguan mental yang paling sering ditemui pada anak-anak dan remaja. Yang berikut, gejala conduct disorder. Beberapa gangguan atau gejala perkembangan dapat berasal dari dalam diri maupun luar diri seseorang. Nah, salah satu gangguan yang terjadi pada diri seseorang adalah conduct disorder ini atau gangguan perilaku yang dimana ditandai dengan perilaku menyakiti orang lain. Adapun gejala-gejala dari conduct disorder yaitu sering mengintimidasi orang lain, memulai perkelahian yang mengakibatkan cedera fisik, menyakiti orang lain maupun hewan, tindakan yang melanggar aturan baik instansi pendidikan, sosial maupun hukum. Nah, selain itu juga ada beberapa gejala lain, melakukan kekerasan seksual, merusak barang milik sendiri atau orang lain, berbohong, namun ada juga kekerasan yang tidak melanggar hukum. Adapun suka keluar dari rumah, suka minggat dari rumah. Baik, kita masuk pada penyebab conduct disorder. Ada 6 faktor yang mempengaruhi conduct disorder. Yang pertama itu karakteristik kepribadian conduct disorder mulai tampak pada usia 10 tahun. Lalu penderita berlanjut mengalami gangguan-gangguan psikiatrik pada masa dewasa. Menurut Holcomb dan Kasami 1991 mengatakan bahwa penderita conduct disorder cenderung menaksir terlalu tinggi akan kemampuan diri sendiri, merasa superior dan kurang ekspektasi sosialnya. Yang kedua itu ada temperamen dan karakter. Itu menurut Conley 1995, ia mengatakan bahwa temperamen merupakan salah satu risiko awal untuk terjadinya conduct disorder. Temperamen didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan individu yang menetap dalam kualitas dan intensitas reaksi emosionalnya. Dan yang ketiga itu ada fungsi kognitif. Hubungan antara fungsi kognitif dengan conduct disorder itu merupakan suatu yang kompleks. Fungsi kognitif berhubungan dengan tingkat intelijensi seseorang yang mengalami atau mempengaruhi oleh genetik dan lingkungannya. Yang keempat itu ada organik dan neurologis, suatu model perkembangan yang juga penting untuk diperhatikan secara berimbang, yaitu faktor atau bidang neurologis dan hal-hal yang berkaitan dengan otak atau organ otak. Terdapat pemahaman yang terbatas mengenai hubungan fungsi otak dengan conduct disorder. Tetapi bagaimanapun terdapat cukup bukti atau menerangkan bahwa seseorang remaja dapat mengalami conduct disorder sebagai akibat atau fungsi neurologis yang abnormal. Dan yang kelima itu ada dinamika keluarga atau faktor biologis berperan dalam conduct disorder. Namun variabel genetik atau kondisi keluarga tampaknya juga menjadi faktor yang dominan bagi terbentuknya conduct disorder. Banyak dari anak dan orang dewasa yang mengalami conduct disorder ternyata dulunya itu mengalami penolakan, kekerasan, pelecehan seksual, kemiskinan, gelandangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu menelaah lebih jauh tentang pola yang komprehensif antara individu dan keluarganya dalam masalah dinamika keluarga. Kita itu juga harus mempertimbangkan dan perlunya melihat keadaan suatu generasi. Baik, yang keenam atau yang terakhir ini ada faktor sosial dan lingkungan. Perilaku permasalahan seseorang yang mengalami conduct disorder akan mempengaruhi diri dan keluarganya.
kondisi lingkungan atau sosial itu tidak hanya dalam satu arah untuk mempengaruhi masalah perilaku, kognitif, dan emosional, tetapi secara timbal balik gangguan perilaku tersebut memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Salah satu penyebab perilaku pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan conduct disorder pada masa remaja adalah perilaku membangkang. Perilaku conduct disorder yang sering terjadi, yang pertama adanya kesulitan untuk mempertahankan pola interaksi hubungan dengan teman sebaya. Yang kedua, kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kecenderungan untuk berhenti sekolah atau school dropout. Yang keempat, munculnya perilaku antisosial pada masa remaja dan sesudahnya. Selanjutnya, prevensi conduct disorder. Peran manajemen training pertama kali dikembangkan oleh Dr. Kasdin pada tahun 1960. Kasdin memberikan istilah pelatihan manajemen orang tua, peran manajemen training, sebagai sebuah pendekatan yang sangat menjanjikan di dalam treatment gangguan perilaku dan mencatat bahwa tidak ada teknik lain untuk gangguan perilaku yang telah dipelajari dan yang paling sering menguji cobakan. Parent Management Training diciptakan sebagai sebuah program yang menggambarkan strategi terapeutik di mana orang tua dilatih menggunakan keterampilan untuk memanajemen atau mengatur anak-anak mereka, khususnya perilaku yang bermasalah dengan prinsip-prinsip teori belajar behavior dan teknik modifikasi perilaku. Penanganan conduct disorder tentu saja perlu dilakukan secara konsisten agar tidak semakin parah tingkat gangguan perilakunya. Tentunya dengan melibatkan berbagai pihak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Beberapa faktor yang saling berinteraksi yang merupakan penyebab dari munculnya gangguan perilaku pada anak. Faktor-faktor itu antara lain faktor individu seperti temperamen dan pengaruh hormonal, faktor keluarga seperti pola asuh dan stabilitas keluarga, dan faktor lingkungan seperti kualitas hubungan dengan teman sebaya. Model parent management training dapat digunakan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mengatasi gangguan perilaku menantang pada anak. Intervensi atau penanganan pada anak-anak. Selain itu, selama ini para terapis atau psikolog sering merasa kesulitan karena keterbatasan waktu dalam memberikan intervensi pada anak yang menderita gangguan perilaku. Maka melalui pendekatan parent management training ini, terapis meminjam tangan orang tua sebagai sosok terdekat dengan anak-anak mereka. Selain itu, orang tua mempunyai waktu leluasa atau lebih banyak dibandingkan dengan terapis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kasus conduct disorder di Indonesia adalah kasus kekerasan yang terjadi di Sekolah Dasar Percobaan Medan, yang dimana oknumnya adalah anak kelas 4 yang berinisial T dan I. T dan I melakukan tindak kekerasan yang sangat tidak manusiawi terhadap NA, teman mereka sendiri, di mana T dan I ini menusuk kemaluan NA dengan menggunakan gagang sikat kamar mandi. Tentunya hal itu menjadikan traumatik yang amat sangat mendalam bagi NA. Alasan T dan I sendiri melakukan tindak kekerasan tersebut hanya karena mereka tidak menyukai NA. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang yang menilai bahwa hal ini hanyalah suatu kenakalan biasa yang terjadi oleh anak sosial mereka. Padahal ini dinilai sebagai salah satu gangguan perilaku atau conduct disorder yang pada dasarnya tidak mungkin dilakukan oleh anak normal. Anak normal itu tidak akan melakukan tindak kekerasan semacam itu. Mereka melakukannya dengan tidak merasa bersalah ataupun memiliki rasa empati sedikitpun. Lantas bagaimana solusinya? Yang pertama, kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tindak kekerasan yang mereka lakukan itu tidak pantas dan tidak dibenarkan. Yang kedua, mintalah mereka untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Yang ketiga, berikan pendidikan informal yang memadai dengan konten pendidikan agama yang baik. Yang keempat, campur tangan ataupun kontribusi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap tayangan televisi maupun penyebaran informasi lewat media.
Nah, perlu diingat bahwa hukuman fisik itu tidak akan berpengaruh banyak. Lebih baik kita memberikan pemahaman yang dapat diterima oleh anak seusia mereka. Dan tentunya peran orang tua di sini dan juga dukungan dari lingkungan sekitar yang positif itu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan seorang anak. Nah, itu dia informasi mengenai gangguan perilaku atau conduct disorder. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Terima kasih.